Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kita dalam acara Sapaan Gembala GKI. Kita akan merenungkan tema dari belas kasihan menuju kepemimpinan yang memulihkan. Namun, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jika pada kesempatan ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk dengan kerendahan hati mendengar, dan kami boleh senantiasa dikuatkan, diajar, dan dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami boleh berjumpa dengan kebenaran Tuhan dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 21 sampai 22, dilanjutkan dengan ayat 24b sampai 25. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kamu. Malahan, anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah adalah yang paling dibutuhkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memerhatikan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita mendengar kata pemimpin di gereja, kira-kira standar seperti apa yang secara sadar maupun tidak sadar sering kita bangun di benak kita? Seringkali gereja tanpa sengaja mengadopsi standar duniawi yang sempit, membayangkan sosok pemimpin yang seragam dengan tubuh yang tampak bugar, tanpa hambatan gerak, sosok yang fasih berbicara lantang, sosok yang sangat luas bergaul di tengah-tengah keramaian, sosok yang mampu berpikir dengan pola umum yang dianggap normal. Akibatnya, saudara-saudari kita, baik penyandang disabilitas fisik, kawan-kawan sensorik, teman tuli dan netra, maupun mereka dalam kelompok neurodivergent seperti dengan autistik, ADHD, disabilitas intelektual, psikososial, dan mereka yang memiliki cara memproses dunia yang berbeda, kerap kali hanya kita tempatkan di deretan paling belakang sebagai penonton. Mereka seringkali diposisikan sebatas objek belas kasihan, diberi santunan pada saat-saat tertentu, didoakan di sudut ruangan, atau sekedar disapa saat peringatan-peringatan khusus. Dan kita merasa bahwa itu sudah cukup inklusi, yaitu hanya dengan memberi mereka tempat duduk di bangku ibadah gereja kita. Padahal kita belum pernah memberi mereka tempat di meja perumusan kebijakan dan kepemimpinan gereja. Masih tersisa stigma bisu yang berbisik, apakah mereka mampu memimpin? Bukankah mereka yang perlu selalu kita urus? Hasil riset mengenai keterlibatan gereja dan disabilitas di Indonesia yang kami lakukan bersama Yakum untuk EDAN, Ecumenical Disability Advocacy Network (WCC), menyodorkan cermin yang begitu jujur bagi kita semua. Lebih dari 86% warga gereja di Indonesia mengakui belum ada pendeta, majelis, atau pengurus komisi dari kalangan penyandang disabilitas di lingkungan komunitas mereka. Lebih dari 75% gereja belum melibatkan mereka sebagai pengurus aktif maupun pelayan liturgis. Sebagian besar gereja lokal masih belum memiliki kebijakan formal tertulis dan alokasi anggaran khusus untuk membuka jalur kepemimpinan yang setara dan berkelanjutan. Bapak Ibu saudara, ironisnya kita sering menggunakan prinsip kasih dan keterbukaan. Namun pada prakteknya, meja keputusan gereja masih kerap tertutup. Padahal Allah tidak pernah merancang satu blueprint otak dan satu bentuk rupa tubuh saja. Keragaman syaraf otak, kepekaan indrawi, ketajaman fokus analitis, serta ketulusan hati yang dimiliki rekan-rekan dengan ragam jenis disabilitas termasuk neurodivergent adalah kekayaan rancangan Sang Pencipta untuk melengkapi gerejanya. Secara nyata, Fajar Pengharapan telah membuktikan bahwa keterbatasan ragawi tidak membatasi kuasa Roh Kudus. Dari hasil penemuan riset, kita menemukan ketika seorang pendeta dengan disabilitas berdiri teguh melayani dan mengembalakan jemaat di Maluku dan di Sumatera Utara, itu membuktikan bahwa adanya Fajar Pengharapan. Ketika rekan-rekan jemaat, teman tuli, memimpin persekutuan ibadah dan komisi pelayanan mereka sendiri dengan penuh integritas dan daya cipta, maka di sana ada Fajar
pengharapan. Ketika saudara-saudari pengguna kursi roda serta rekan-rekan neurodivergent membuktikan bahwa mereka mampu menjadi perencana strategi pelayanan yang teliti, pendoa syafaat yang setia, penatua yang bijaksana, di sana ada fajar pengharapan. Seringkali yang menghambat pertumbuhan gereja sesungguhnya bukanlah kondisi tubuh atau cara kerja syaraf dan otak mereka, melainkan pintu hati dan sistem kelembagaan kita yang masih terkunci oleh prasangka, rasa takut, dan stigma. Prinsip gerakan hak asasi nothing about us without us. Tidak ada apapun tentang kami tanpa kami adalah panggilan keadilan iman yang sejati. Gereja tidak akan pernah menjadi tubuh Kristus yang utuh selama kita masih memutuskan segala hal untuk mereka, tanpa bersama mereka, dan tanpa dipimpin oleh mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai gereja, kita dipanggil untuk bertobat dari pola pikir eksklusif kita. Kepemimpinan dalam kerajaan Allah tidak pernah diukur dari ketiadaan keterbatasan lahiriah, melainkan dari hati yang taat, yang dipenuhi kasih karunia. Maka sudah saatnya gereja melangkah nyata, membuka meja keputusan, menyediakan ruang representasi yang nyata bagi penyandang disabilitas untuk menjadi majelis jemaat, tim pemikir, perencana kebijakan, membuka meja keputusan, menyediakan ruang representasi yang nyata bagi penyandang disabilitas untuk menjadi majelis jemaat, tim pemikir, perencana kebijakan, dan pengambil keputusan strategis. Menghargai keragaman karunia roh, mengakui dengan rendah hati bahwa Roh Kudus mencurahkan karunia memimpin, mengajar, melayani, merawat jemaat kepada setiap orang tanpa terhalang oleh ragam disabilitasnya. Runtuhkan tembok pemisah, runtuhkan tanggal-tanggal fisik yang curang, menurunkan beban sensorik lingkungan ibadah yang berlebihan, serta menanggalkan stigma pikiran yang meragukan kapasitas kepemimpinan sesama saudara seiman. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang penuh kasih, Engkau telah menyatukan kami ke dalam satu tubuh yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Ampunilah kami bila selama ini kami sering meminggirkan karunia kepemimpinan dan panggilan saudara-saudari kami penyandang disabilitas dan rekan-rekan kami neurodivergent. Bukalah mata rohani kami, agar tidak memandang sesama berdasarkan ukuran rupa duniawi, melainkan melihat karunia dan wibawa roh yang Kau taruh dalam diri mereka. Mampukan gerejamu menjadi ruang persekutuan yang sungguh inklusif, di mana setiap orang dipanggil, dipercaya, dan diberi ruang untuk turut memimpin serta merawat jemaatmu demi kemuliaan nama-Mu saja. Amin.